Karena memang sekarang di dunia ini banyak sekali orang yang terburu-buru, banyaknya kebutuhan untuk manusia memang perlu melakukan dengan cepat. Nah, itu sebenarnya bukan suatu hal yang salah, melainkan hal ini bisa mengaburkan fakta bahwa manusia perlu untuk berhenti sejenak, perlu untuk menyadari apa yang ada di sekitarnya dan bagaimana dirinya bisa merespon, bisa berkoneksi, bisa selaras dengan semesta, dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu. Dan gue Vina. Di episode hari ini kita berdua kedatangan seorang bintang tamu. Jadi dia ini mendalami juga tema mindfulness. Dan kita berdua sangat tertarik untuk berbicara dengan dia karena kita melihat tema mindfulness yang dia dalami juga relate dengan yang namanya self-healing. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita sambut Ismi Syofia. Sebelum kita masuk lagi ke perbincangan yang lebih dalam tentang mindfulness dan self-healing ini, kamu bisa ceritain sedikit nggak background dari bagaimana sih awal mulanya kamu menemukan mindfulness? Halo Kak Vina, terima kasih pertanyaannya. Ya, di sini Syo akan coba untuk menjawabnya dengan pertama memperkenalkan diri. Di sini Syo sebagai praktisi yoga, yang dari situlah Syo menemukan mindfulness. Disitulah akhirnya karena mindfulness ini ternyata relate ya sama self-healing, yang mana self-healing Syo belajar dari yoga, akhirnya belajar, oh kok ternyata cocok ya dengan bagaimana kita menerapkan suatu asana atau gerakan yoga dengan penuh kesadaran. Nafasnya pun juga disadari. Nah, disitulah akhirnya awal mula Syo kenal mindfulness. Begitu Kak Vina. Ya, kalau tadi Syo cerita masuknya itu dari yoga ya Syo ya. Mungkin kalau bisa one step a little further back gitu ya. Kalau sekarang pertanyaannya bagaimana dulu Syo itu tertarik dengan yoga. Kenapa aku nanya kayak gitu? Karena aku punya banyak temen yang dia juga ikut yoga classes gitu ya, atau mendalami yoga. Tapi mereka itu atau banyak yang hanya sebatas ke bagian fisiknya aja. Oh ya udah, berarti gue sekarang ke kelas yoga, gue stretching sedikit, terus habis itu semuanya enak. Tapi tidak semuanya menemukan jembatan yang Syo temukan itu dari yoga ke dunia mindfulness. Jadi mungkin kalau pertanyaannya adalah gimana Syo dulu ketemu dengan yoga, dan pertanyaan yang keduanya apa yang bisa menjembatani bahwa oh ini yang sekedar fisik aja nggak cukup gitu buat Syo ngerasa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, ada sehingga bisa masuk ke dunia mindfulness juga gitu. Secara konkretnya tuh apa yang terjadi sih Syo? Ya, terima kasih Kak Bayu pertanyaannya. Jadi sebetulnya yoga ini menarik orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan. Semua aspek dalam kesehatan yang ada gangguan, yakni secara fisik, secara spiritual, mental, emosi. Semua orang yang mencari akar masalah dari gangguan kesehatannya pasti akan attract, pasti akan tertarik dengan yoga. Kenapa Syo bisa bilang begitu? Karena seseorang yang mendalami apa sih sebenarnya yang saya alami gitu ya, yang mana dia mencoba memberdayakan dirinya daripada hanya sekedar bergantung pada orang lain dan pada suatu hal. Nah, disitulah akhirnya Syo secara pribadi menemukan bahwa di sini tuh ada loh kaitannya dengan pemberdayaan diri. Nah, di pemberdayaan diri di sini ternyata bukan hanya sekedar hal yang mudah ya, perlu perjuangan. Nah, disitulah terkait dengan mindfulness.
Sio di sini menemukan bahwa mindfulness menjadi mindful, kita hidup pada hari ini secara sadar, kita penuh dengan rasa syukur, itu perlu waktu. Dan sedikit demi sedikit dilakukan, kita secara sadar sedang belajar, nah itu jadi mungkin. Nah, pertanyaan dari Kak Bayu sebenarnya yang bisa Sio bagikan, karena Sio di sini awalnya ada gangguan kesehatan secara fisik. Di situ akhirnya dapatnya yoga. Ternyata yoga aja belum cukup. Karena tadi yang Kak Bayu bilang bahwa banyak sekali orang-orang yang hanya sekedar gerakan-gerakan. Disinilah makna yang membuat Sio itu tertarik untuk belajar lebih dalam tentang mindfulness. Karena mindfulness semakin mempengaruhi bagaimana yoga ini bisa memberikan manfaat lebih maksimal. Sebenarnya setuju banget sih Sio sama apa yang kamu utarakan barusan ya. Karena aku juga mengenal mindfulness itu sebenarnya setelah aku berada di titik berat dalam hidup aku waktu itu. Dan aku selalu berharap bahwa orang-orang itu lebih banyak yang mengenal mindfulness karena ya aku melihat sih di generasi sekarang ini apalagi dengan banyaknya sosial media, dengan teknologi yang sangat cepat bertumbuhnya gitu ya. Kita jadi punya banyak distraksi yang semakin menurut aku menjauhkan diri manusia itu untuk mengenal dirinya sendiri gitu. Sebenarnya menurut Sio sepenting apa sih mindfulness ini dan self-healing ini untuk kehidupan kita gitu? Ya, sepenting kayak kita mau makan. Sepenting kita harus makan dan harus minum ketika lapar dan haus. Jadi, kebutuhannya ya secara mendasar kita perlukan gitu untuk hidup. Nah, dari sinilah akhirnya kenapa tadi yang Kak Vina tanyakan mindfulness itu penting untuk orang zaman sekarang gitu ya. Karena memang sekarang di dunia ini banyak sekali orang yang terburu-buru. Banyaknya kebutuhan untuk manusia memang perlu melakukan dengan cepat. Nah, itu sebenarnya bukan suatu hal yang salah. Melainkan, hal ini bisa mengaburkan fakta bahwa manusia perlu untuk berhenti sejenak. Perlu untuk menyadari apa yang ada di sekitarnya, dan bagaimana dirinya bisa merespon, bisa berkoneksi, bisa selaras dengan semesta, dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Iya, itu aku ngerasa dicubit barusan show karena aku tuh orangnya tuh kayak oktopus. Jadi kalau bisa lagi makan sambil ngetik, terus sambil ngerekam video, sambil itu aku banget gitu. Jadi memang itu juga aku perjuangan yang tadi show bilang gitu ya. Itu memang untuk bisa mindful itu emang kayak mungkin kita nyebutnya juga mindfulness practice gitu ya. Tidak ada orang yang bisa baru mulai tiba-tiba langsung jadi master di dalam bidangnya. Itu semua butuh waktu dan itu semua butuh latihan. Kalau sekarang kita masuk ke tema self-healing show. Yang aku tertarik dengan self-healing itu mungkin pertanyaannya karena aku juga kalau tentang tema self-healing ya bisa dilihat atau bisa disebut orang awam ya. Aku belum terlalu kenal dengan tema self-healing itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin pertanyaannya, kita itu yang pertama healing dari apa? Apakah hanya dari apakah dari masa apa yang terjadi di masa kecil kita, atau mungkin kalau orang mungkin satu step lebih further lagi gitu, apakah dari kehidupan sebelumnya atau apapun itu gitu ya. Jadi pertanyaan pertama mungkin kita itu healing diri kita dari apa. Dan yang kedua, Sho punya pengalaman ini nggak Sho tentang self healing? Di mana Sho ingin memberitakan tentang self healing, tapi orang-orang karena menyebutnya self healing dia langsung masuk ke defensive mode. Jadi kayak self healing enggak kok, gue nggak sakit, nothing is wrong with me gitu loh. Jadi dua itu mungkin pertanyaannya dua itu ya. Satu,
self healing apa, yang kedua terus pengalaman show tentang dalam show menyebarkan atau mengajak teman-teman atau masyarakat untuk mencoba melakukan mempraktisi self healing gitu. Terima kasih pertanyaannya Kak Bayu. Di sini self healing memang terdengar seolah berfokus pada diri ya. Karena memang penyembuhan diri ya kita fokus pada diri. Jika kita belum sadar bahwa kita perlu untuk menyembuhkan diri, atau dengan kata lain kita merasa sehat, itu juga mengapa atau itu menjadi alasan kenapa ya orang sedikit belum memahami lebih dalam tentang kebutuhannya untuk self healing. Nah, di sini Syo mau coba menjawab pertanyaan Kak Bayu tentang apa itu self healing menurut Syo. Di sini Syo bisa mengatakan bahwa self healing itu adalah apa yang kita perlukan untuk kita bisa memberdayakan diri dan memberdayakan orang lain. Apa sih maknanya memberdayakan diri? Bahwa kita saat menjadi sehat secara keseluruhan, secara jasmani, secara rohani, secara emosi dan mental, itu juga akan bisa memberdayakan yang lain. Jadi apa pentingnya memberdayakan diri dan yang lain? Yakni, jadi self-healing, pertanyaan yang awal tadi, memiliki makna untuk membangun sebuah budaya yang lebih baik untuk kita saling memberdayakan diri daripada hanya sekedar menginginkan seseorang untuk mengikuti kita atau hanya sekedar mendikte orang lain untuk melakukan suatu hal tanpa sadar dan tanpa tindakan yang praktis. Jadi disinilah yang memang perlu kita gali lebih dalam tentang makna penyembuhan diri. Itu jadi kayak gini nggak sih, Syo? Jadi setelah kita menyembuhkan diri kita itu, kita jadi punya aura atau energi yang lebih positif. Dengan begitu kita juga bisa membagikan aura dan energi yang positif itu ke orang lain. Sehingga nanti ya goalnya aku rasa juga terbentuk sinergi yang lebih besar di bumi ini nggak sih? Benar sekali, Kak Vina. Tadi gue juga keinget ini show, keinget banyak orang yang kalau aku juga aku suka cerita juga sama teman-teman lingkungan keluarga bahkan juga gitu tentang mindfulness gitu ya, tidak terfokus dengan self healing, tapi mereka itu atau banyak yang ngomong, wah gue nggak ada waktu buat ngelakuin self healing, gue nggak ada waktu buat meditasi gitu, sedangkan itu justru malah kontraproduktif di dalam orang tidak melakukan hal itu gitu loh. Jadi di dalam mengambil sedikit waktu untuk diri sendiri, kita belakangnya kalau kita ngelihat the bigger picture yang tadi Show juga bilang gitu ya, ya itu akan berdampak lebih positif baik ke orang itu sendiri dan juga ke lingkungannya. Itu ini juga sih apa namanya, aku bisa relate dengan hal itu juga. Ya. Terus itu kan tadi jadi definisi dari Show tentang self-healing itu sendiri kan, dan apa yang bisa menjadi impact dari self-healing itu. Tapi Show, kau bisa bagiin nggak sih, gimana sih cara orang untuk keluar dari trauma-traumanya, atau cara konkret apa yang bisa kamu bagikan untuk teman-teman yang memang lagi struggle untuk mengatasi traumanya mereka? Karena kalau aku sendiri, kalau dari pengalaman pribadi, untuk menyembuhkan trauma yang aku punya, yang sangat membantu aku itu meditasi sih. Jadi dengan aware dengan apa yang aku rasakan, bisa memahami pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba muncul di kepala aku, itu sedikit demi sedikit aku bisa menyembuhkan trauma-trauma yang aku punya. Mungkin Syo bisa bagi sedikit tips tentang cara konkretnya? Ya, cara konkretnya seperti yang tadi Kak Vina, pengalamannya Kak Vina, yakni meditasi. Namun bagi beberapa orang, meditasi ini kan seperti momok ya, kayak ada unsur-unsur religiusitas yang membawa orang ke suatu agama tertentu. Nah, ini pun juga sering Syo temui dari beberapa partner yoganya Syo, bahwa nggak mau meditasi nanti ada bawa-bawa kemari gitu.
Nah, langkah praktis sebenarnya yang bisa dilakukan untuk kita bisa melepaskan diri dari trauma-trauma masa lalu, yakni dengan kita itu sadar pada nafas kita. Dan teknik pernafasan ini ada dalam yoga yang disebut pranayama. Yang artinya prana itu energi dan yama itu tarikan. Jadi kita sedang menarik energi dengan sadar. Nah, di sini ada satu teknik konkret yang bisa saya bagikan. Salah satu pranayama yang akan membantu kita dalam proses meditasi, proses self-healing. Yakni saat kita melakukan aktivitas apapun, jadi saat kita di depan laptop, sedang makan, sedang mandi, sedang belajar, itu kita sadari nafas kita. Bagus jika kita memberikan waktu bagi diri 15-30 menit untuk duduk sejenak, berhenti, dan menyadari nafas itu bagus. Namun bagi kita yang tadi Kak Bayu sampaikan, ada beberapa orang yang bilang nggak punya waktu nih, gitu. Cara praktisnya ialah kita benar-benar melakukannya dengan nafas yang disadari. Jadi kita beri aja pertanyaan yang menstimulus, apakah kamu benar-benar menyadari nafasmu? Kita tanya ke diri kita sendiri, apakah kita benar-benar menyadari nafas kita? Seberapa panjang kita menarik nafas? Apakah kita benar-benar menahannya dan membuang nafas dengan perlahan? Jadi di situ kita berlatih untuk melakukan self-healing, apapun pekerjaan, apapun aktivitas yang sedang kita lakukan. Ya. Wow, itu ini apa? Satu tips yang benar-benar terdengar sederhana, tapi buat teman-teman yang ngedengerin, cobain ngelakuin itu dan rasain apa artinya yang tadi Show bilang bahwa semua ini adalah perjuangan karena aku sendiri juga tahu bahwa itu memang tidak semudah dan tidak seindah apa yang dirasakan gitu, dan itu juga mungkin yang Show juga bisa share gitu ya, bahwa mungkin kita semua setuju bahwa knowledge itu tidak cukup gitu loh, hanya untuk bisa mengetahui tips-tipsnya apa yang mungkin Show bisa share di sini atau apa yang aku sama Vina coba untuk share sama teman-teman juga di podcast kita. Hanya untuk mengetahui itu saja tuh itu baru 50% lah gitu kasarannya gitu ya. Masih ada bagian yang harus dirasakan, yaitu benar-benar melakukannya secara nyata dan benar-benar merasakan dan mengerti dalam dunia ya lebih dalam dari hanya dunia intelektual yang ada di kepala aja, tapi benar-benar Erfahrungsebene itu benar-benar dirasakan gitu loh apa rasa ini. Karena memang banyak banget ya dulu, mungkin aku share sedikit ya, dulu aku juga pertama meditasi itu karena dulu papa meditasi ngikut satu Vipassana di Indonesia. Terus dia sharing pengalamannya, dan dia bilang, kamu kalau ada kesempatan ikut Vipassana gitu kan. Pas aku ikut itu, sebelum aku ngikut, dia mencoba untuk menjelaskan plusnya apa yang bisa dia dapatkan dengan meditasi. Itu aku cuma gitu-gitu doang. Begitu aku ngikutin itu dan mempraktisi itu, banyak banget momen di mana bahkan kita tidak lagi menyebut rasa itu dalam sebuah bentuk kata, karena ya sulit ya kadang-kadang ya, vocabulary-nya atau kosakatanya kan sulit ya untuk menjelaskan sebuah perasaan ya. Tapi kita berdua tuh kadang-kadang tuh suka either vibrasinya udah sama atau ada di vibration yang sama, jadi kita kayak, oh ya aku ngerti apa yang kamu bilang, kamu ngerti apa yang aku bilang gitu. Jadi itu emang ini sih memang efek dari semuanya itu memang harus dilakukan dan dipraktis gitu ya. Kalau kita masuk ke ini sekarang, Show, aku sama Vina kita sempat ngelihat profile Show di Instagram, dan kita tahu Show punya satu platform yang namanya Nadasvati. Mungkin kalau Show bisa cerita sedikit kepada teman-teman yang ngedengerin, apa sih Nadasvati itu, dan kalau dari aku mungkin juga pertanyaan tambahannya, arti dari Nadasvati itu sendiri itu apa sih? Ya,
Apa itu nada swasti? Sebenarnya tujuan awalnya adalah studio yoga yang menciptakan suasana yang kondusif bagi pemberdayaan diri manusia. Yang artinya yoga di sini suasananya mau diciptakan yang penuh dengan kerjasama dan kolaborasi. Bahwa kita ada diskusi setelah kita melakukan suatu gerakan atau pernafasan, kita ada diskusi. Nah, disitulah yang makna dari setelah keluar dari kelas, kita akan mampu melakukan self-healing sendiri di rumah. Namun, nyatanya, karena memang ini merupakan proses jangka panjang ya, bahwa nggak sehari 2 hari untuk mewujudkan hal itu. Jadi, disinilah makna tersembunyi dari nama nada swasti. Nah, jadi nada swasti itu sebuah nama studio yoga yang Sho dan salah satu rekan bisnisnya Sho itu pilih yang membawa makna bagi ini sebenarnya relate dengan tujuan kita, goal kita. Yang artinya nada di sini kemakmuran dan swasti di sini ialah nada di sini artinya keselarasan dan swasti kemakmuran. Jadi kemakmuran yang selaras. Bahwa kita nggak bisa untuk bangun suatu usaha, suatu bisnis itu berdasarkan kita memanipulasi orang untuk terus bergantung pada kita. Jadi ada pertanyaan dari salah satu anggota, dari salah satu tim nada swasti, jika nanti kita memberdayakan orang terus-menerus, apakah kita nggak rugi? Bukankah suatu usaha itu memang ada gimmick yang bikin orang itu tergantung sama kita? Nah, di situ value dari nada swasti yang Sho mau bagikan juga, bahwa value memberdayakan diri di sini memiliki makna yang untuk bisa bertahan. Jadi bukan hanya sekedar usaha yang 1-2 tahun jalan terus nggak berhenti, melainkan pemberdayaan diri di sini ya jangka panjang. Ini hanya proses awal. Jika ada naik turunnya suatu usaha, ya memang ini bagian dari perjalanan panjang tersebut. Itu barusan aku kayak tersentuh gitu loh, Sio, sama apa yang kamu bilang. Merinding. Iya, karena ya ini aku banyak juga lah teman-teman yang memang bergerak di dunia bisnis gitu ya, dan jarang banget businessman itu yang berpikiran seperti kamu, Sio. Jadi memang mindsetnya tuh udah keuntungan orang bergantung, tadi yang kamu bilang bergantung sama mereka gitu. Jadi itu tadi ya nggak tahu, kayak momen yang bikin aku tersentuh gitu dengan perkataan kamu gitu. Mungkin sekarang sebelum kita mencapai akhir dari sesi kita ini ya, Sio, apa sih yang bisa dilakukan sama teman-teman gitu supaya menjadi manusia yang lebih mindful gitu? Dan menurut kamu stepnya itu kita harus menjadi mindful dulu baru kita menyembuhkan diri kita, atau itu berjalan selaras? Karena kalau di pengalaman aku itu di saat aku dengan tadi yang aku cerita dengan meditasi itu ya, berusaha lebih aware dengan keadaan sekitar, dengan apa yang aku rasakan di tubuh, dengan pemikiran-pemikiran, itu tuh kadang-kadang aku malah menjadi lebih sensitif gitu loh, Sio. Jadi kayak trauma semuanya keluar. Jadi kadang-kadang aku merasa kayak, aduh, apa ini terlalu aware ya? Apa aku seharusnya menyembuhkan satu persatu trauma dulu sebelum melakukan mindfulness practice gitu. Jadi kadang terlalu overwhelmed juga dengan perasaan-perasaan yang tiba-tiba muncul semua gitu ke permukaan gitu. Jadi menurut kamu itu gimana sih? Apakah kita harus menjadi aware dulu, menjadi mindful dulu, baru menyembuhkan diri? Apa itu ya terjadi secara bersamaan gitu? Baik, pertanyaannya bergantung pada setiap kebutuhan, Kak Vina. Tapi secara umum bisa saya bagikan bahwa langkah sederhana dan paling praktis yang bisa kita lakukan ialah kita sadar dulu pada hal yang terkecil yang udah semesta berikan ke kita, yang Tuhan berikan ke kita, yang perlu kita syukuri.
Karena jika hal kecil saja belum kita sadari, belum kita syukuri, kita akan menimbulkan kekaburan bagi kita untuk mengapa aku harus melakukan hal tersebut gitu. Karena ini bukanlah suatu paksaan ya, ini yang tadi bahwa ini adalah perjuangan dan gak semua orang mau bersedia untuk berjuang. Jadi langkah paling sederhananya kita perlu sadar dulu apa yang ada dalam diri kita, yang udah ada. Dan hal tersebut yang paling sederhana yang bisa kita syukuri adalah nafas kita. Bahwa kita bernafas bukan hanya untuk taken for granted aja ya. Bukan hanya untuk ya udah yang penting kita bisa hidup. Tapi di sini adalah langkah awal dengan kita sadar, tarik nafas ini loh, kita sadar. 1, 2, 3, 4, ditahan, 1, 2, 3, 4, dan dihembuskan, 1, 2, 3, 4. Dalam aktivitas apapun, kita menyadari nafas kita, dan kita ada rasa syukur bahwa hal sekecil ini udah semesta berikan loh ke kita, udah Tuhan berikan ke kita. Jadi apapun yang memenuhi pikiran kita, yang menyedihkan hati kita bisa buang itu, atau mungkin buang masih terlalu susah ya, kita bisa menyadari hal tersebut, gangguan tersebut, dan kita setelah menyadari, kita syukuri, dan kita lepaskan. Jadi trauma itu bukankah suatu pengalaman emosional yang ditandai oleh kita masih susah untuk menerima diri, toh. Nah, disinilah penerimaan diri kita berupa ya kita punya nafas. Sekalipun kita menjudge diri kita punya, ya ini yang membebani, yang memenuhi pikiran kita, tapi kita punya nafas ini loh. Nah, ini Sho, aku masih punya satu pertanyaan yang muncul ke permukaan selagi kita lagi ngobrolin ya. Karena aku kan juga melatih untuk berusaha mindful sehari-hari gitu ya. Dan kalau aku ngelihat perbedaan kita, bukan perbedaan, tapi ngelihat bahwa Sho sudah ada di bagian di mana Sho mengajarkan Mitra Yoga Sho gimana caranya untuk melatih mindfulness. Jadi Sho ada di gimana ya? Sho sebagai praktisi yang lebih intensif lah kalau dibanding sama aku gitu. I would say gitu ya. Pertanyaan aku, kalau Sho sendiri tuh sebenarnya tuh masih punya ini nggak sih? Masih punya kesulitan untuk menjalani hidup secara mindful, atau itu kayak udah bisa dibilang mayoritas hari-harinya Sho? Karena sekali lagi, meskipun aku sharing ke teman-teman aku tentang mindfulness gitu ya, aku juga selalu bilang ke mereka gitu, ini susah mudahnya itu ya setiap orang akan menemukannya jalan sendiri-sendiri gitu loh. Tapi aku cuma bilang ya ini adalah jalannya gitu loh, untuk mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan untuk bisa memberikan cinta ke sekitar juga gitu. Tapi kalau Sho yang sebagai praktisioner yang juga membagikan ilmu ini, kalau di hidup Sho sendiri tuh kesulitan gak sih Sho? Pengetahuan ini membuat diri Sho melihat tantangan sebagai suatu hal yang menghidupkan, dalam arti daripada kita bosan ya. Sebenarnya bosan itu kan lebih gak enak daripada kita bosan. Nah, disitulah melihat hal ini sebagai tantangan yang setiap hari akan mewarnai harinya Sho. Jadi dengan praktek-praktek self-healing melalui yoga, mindfulness, itu memberikan waktu bagi Sho untuk lebih mengenali diri. Ada ini nggak Sho? Ada perasaan takut nggak yang muncul ke permukaan kalau di saat Sho mengambil, yang tadi kita udah mau ngomongin, sekarang dunia itu sangat hektik ya, semuanya tuh serba cepat gitu ya. Tapi kita yang berusaha untuk secara sadar dan proaktif untuk bilang enggak, gue nggak mau kebawa arus. Ada nggak sih rasa ketakutan yang di dalam diri Sho yang menyeakan-akan, wah ini gue kalau selambat ini atau gue kalau take time selama ini
kayaknya gue bakal ketinggalan kereta nih gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Ada, namun perasaan seperti itu jika kita terima aja ya, justru itulah yang akan mengakibatkan trauma nanti. Jadi disinilah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, bahwa menjadi perlahan kita untuk berhenti sejenak itu bukan berarti kita mundur atau didului oleh orang lain. Justru kayak ibarat mainan yang ini loh Kak Bayu, kita mundur sejenak untuk bisa berlari. Ketapel. Itu namanya apa ya? Ketapel. Oke, sip. Berarti itu satu penjelasan dari Sho gitu ya, bahwa untuk teman-teman yang sekarang ngedengerin juga gitu ya. Jadi orang-orang yang memang sudah lama atau memang intensif menjalani mindfulness, practicing self healing, itu bukan berarti perasaan-perasaan tersebut tidak ada di dalam orang-orang tersebut, tapi perbedaannya adalah di mana kita tidak terbawa arus akan perasaan-perasaan tersebut. Justru seperti yang Sho bilang, justru itulah kesempatannya, dan semakin kita berlatih, aku juga yakin teman-teman juga bisa menjadi lebih peka dan menyadari sebelum masuk ke arus ini, jadi sadar, oh ini ada arus gitu loh. Jadi akan kadang-kadang juga kita secara tidak sadar masuk. Nah, kalau memang kejadian-kejadian itu pun terjadi ya, jangan terlalu harsh atau jangan terlalu keras kepada diri sendiri juga. Oh ya udah, keluar lagi dari arus gitu. Oh ya, ketawain sendiri. Oh basah nih sekarang, lagi habis masuk ke arus. Sabar lagi, pelan-pelan lagi ya. Jadi untuk teman-teman sih ingetnya gitu aja. Jangan ngerasa kalau ada perasaan yang naik, wah berarti gue salah praktisnya. Justru itu adalah indikator yang benar gitu sih, tambahan dari aku mungkin ya. Oke, Sho, sebelum aku menutup pembicaraan ini, di mana teman-teman bisa melihat profil Sho atau apa yang Sho kerjakan, apa yang Sho bagikan saat ini, di mana mereka bisa mengecek itu. Dan harapan kamu apa sih, Sho, atau harapan kamu dan teman-teman praktisi yoga yang saat ini bekerja sama dengan kamu juga, apa sih yang kalian inginkan atau ingin kalian bagikan ke masyarakat yang mendengarkan ini? Ya, terima kasih Kak Vina kesempatannya untuk membagikan profilnya Sho ya ke semakin banyak orang. Teman-teman bisa menjumpai Sho di media sosial atau juga di beberapa artikel, ada di LinkedIn, di Medium. Kalau yang paling gampang sih di Instagram, YouTube ya. Namanya Ismi Sofia, begitu aja. Ntar kita tulis di link. Ya, dan harapannya Sho? Ya, nah disitulah harapan Sho di sini sebenarnya lebih untuk kita yang sedang ngobrol ini ya. Kita yang saat ini sedang ngobrol, Kak Vina, Kak Bayu, kita bisa senantiasa untuk terhubung dan bisa berdiskusi terkait hal ini yang lebih progresif. Karena pengetahuan apa yang sedang kita bahas ini terus berevolusi, bahwa apa yang Sho tadi sampaikan mungkin bisa cocok di zaman sekarang, di beberapa tahun kemudian bisa berubah gitu. Nah, jadi di sini harapan Sho singkatnya agar kita bisa terus senantiasa berkolaborasi untuk menyelaraskan apa yang kita pahami, apa yang kita alami. Ya udah, oke Sho, terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara di podcast kita. Dan aku terus terang dapat banyak banget inspirasi, tentunya Bayu juga pasti, tentang tema mindfulness ini, dan semakin mengingatkan aku juga untuk menjadi manusia yang semakin mindful. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan info lebih lagi tentang mindfulness dan self-healing dari episode ini. Jadi seperti biasa, buat teman-teman jangan lupa like video kita dan subscribe ke channel Asah Diri di YouTube dan follow podcast kita di Spotify. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama untuk mencoba mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.